Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema perbanyak taubat sebelum Ramadan. Tadi udah dijelasin sama guru-guru kita. Ciri-cirinya seperti apa dan apa yang harus dilakukan juga. Kita akan bahas lagi. Karena masih banyak banget yang perlu dibahas, Bib. Betul. Ada lagi mau aku tanyain sama Habib soalnya. Boleh. Jadi gini, Bib. Bismillah. Bismillah. Ayo cepetan. Gini. Jangan lama-lama. Bib, ada yang korupsi, Bib. Siapa yang korupsi? Korupsi ada orang di luar sana gitu. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Nah, itu apa artinya? Dia nggak bisa nahan godaannya, Bib. Dia korupsi. Nah, akhirnya dia mau melepaskan kesalahannya itu, Bib. Itu cara dia melepaskan kesalahannya, itu cukup dia tobat aja atau dia harus ada actionnya untuk mempertanggungjawabkan dia keluar dari pekerjaan dia, biar tanggung jawab gitu. Itu baiknya gimana, Bib? Berarti Tobat aja atau ada actionnya dia keluar dari kerjaannya? Kayak contoh-contoh orang di luar negeri gitu. Ah. Ada salah sedikit langsung udah Mengundurkan Mundur diri. diri gitu. Nah, itu gimana, Bib? Baiknya, Bib. ya akhir afwan Mas Soni, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk mereka orang-orang yang zalim. Ketika orang yang zalim, dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya padahal dikasih kekuatan atau kekuasaan. Dan juga kita melihat daripada hadis yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 golongan yang ketika dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa dan ketika dia berbuka dia minta kepada Allah. Yang ketiga adalah mereka orang-orang yang terzalimin. Dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bahas, ada orang yang korupsi. Berarti dia seorang pemimpin. Kalau orang pemimpin ketika dia tidak adil, berarti tempatnya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pemimpin dia mengambil yang bukan haknya, dia korupsi dan lain sebagainya, maka bagaimana caranya dia bertobat? Yang pertama, tobatnya dia harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Syam. Dia sholat 2 rakaat, dia minta ampunan kepada Allah, dia berharap akan pertolongan Allah, dia istighfar, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami' ma hasi wa dhunub wa la haula wa la quwwata illa billahil azim, taubatan nasuha. Dia minta ampunan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan ketika dia tobat sama Allah, dia tidak akan mengulanginya kembali dan dia berharap akan pertolongan Allah. Di sini baru 1 poin. Poin yang kedua, orang yang korupsi sama seperti orang yang nyolong atau orang yang mencuri. Wajib bagi dia untuk memulangkan apa yang telah dia ambil. Ketika seorang pencuri, dia bertobat minta ampunan kepada Allah. Misalkan saya ngambil jamnya yang tangannya Ustaz Syam, ya kan? Wajib bagi saya untuk memulangkan kembali jamnya Ustaz Syam. Ketika Ustaz Syam misalkan sudah meninggal, saya wajib memulangkannya kepada ahli warisnya. Misalkan Ustaz Maulana senang banget kayaknya. Enggak. Astagfirullah. Kalau kematian kan harus ini. Oh, harus innalillahi. Kan? Maka wajib kita memulangkannya kepada ahli warisnya Ustaz Syam. Ketika ahli warisnya nggak ada, dicari nggak ketemu. Bagaimana caranya? Caranya adalah bersedekah atas nama Ustaz Syam tersebut. Ya kan? Tiba-tiba Ustaz Syam muncul, ya kan? Maka kita maka wajib untuk memulangkannya. Oh, berarti hilang, nggak meninggal dong. Iya, makanya belum selesai Ustaz. Kan Sinetron misalkan ya jadinya ya. iya, masih continue. Nah, terus bagaimana yang korupsi ini? Karena duitnya duit rakyat. Duit banyak orang. Memulangkannya kembali. Kepada siapa? Kepada negara. Kepada yang berhak, ya kan? Untuk menerimanya. Dan berharap ya Allah akan ampunan ya Allah Subhanahu wa taala. Nih saya jujur deh, korupsi saya kurang lebih 10,5 triliun misalkan. Iya. Ya kan? Saya Maka kira memulangkan, ya kan? Maka memulangkan 10,5 triliun. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Lebih boleh sedekah berarti kan. Dan memulangkannya kepada siapa? Kepada kas negara. Nah, inilah yang harus dilakukan mereka yang korupsi. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua memulangkannya sesuai dengan apa yang dia ambil karena ada hak dalam hak manusia tersebut. Oleh karena itu, kita menjadi hambanya Allah, bertaubat dan minta ampunan kepada Allah, jangan sampai kita mendapatkan daripada hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami dan penonton di rumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Jadi dibalikin aja nggak perlu resign gitu ya, Bib. Iya. Tergantung. Resign juga Resign lah. juga ya, untuk malu juga ya. Malu lah. Masuk kayak gitu, aduh nauzubillah min zalik, biar gak mempermainkan tobat ya, Bib ya. Betul. Terima kasih ya, Bib Usman. Tapi benar untuk apa enggak penjelasannya. dikorupsi? Nah, ya Jangan benar. fitnah. Kan udah terbukti, ketok palu, ketahuan. Ya udah, caranya bagaimana lagi nih biar tidak mempermainkan tobat? Ada hubungannya juga nih Ustaz Syam. Sudut pandang Islam, caranya biar tidak mempermainkan tobat gitu kan. Atau gini deh, ciri-ciri orang yang tobatnya tulus.
Mohon penjelasannya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dikatakan mempermainkan taubat, telah kami sampaikan tidak ada satupun yang bisa mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Mempermainkan taubat hanya ada di mata manusia saja. Manusia bisa tertipu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa tertipu. Karena Allah Subhanahu wa taala innallaha alimun khabir. Allah itu Maha mengetahui serta sangat mendetail dari dalam lubuk hati manusia apa niat sebenarnya daripada manusia tersebut. Bahkan orang itu menjaga dirinya agar kelihatan baik sampai meninggal dunia, sampai di hari kiamat pun Allah masih tahu. Allah katakan kadzabta kadzabta kadzabta, engkau bohong, engkau bohong, engkau bohong. Kenapa? Karena Allah yang tahu isi dalam hati dari dulu yang paling dalam daripada hati manusia. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau begitu ada nggak ciri-cirinya orang yang tulus taubatnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memandang dirinya suci dari dosa. Jadi orang yang diterima taubatnya sama Allah justru dia tidak akan pernah memandang dirinya suci dari dosa. Bi ghairi ma'sum, dia tidak merasa dirinya selamat dari dosa. Sehingga apa efeknya? Sehingga dia tidak akan pernah memandang remeh orang lain. Orang kan kalau udah merasa dirinya diterima taubatnya sama Allah, dia akan memandang remeh orang lain, memandang orang lain pendosa semua. Kebalik, justru orang yang diterima taubatnya sama Allah, dia merasa dirinya tidak selamat dari dosa sehingga tidak akan pernah memandang rendah orang lain meskipun orang lain tersebut di mata manusia belum bertaubat ataupun belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua cirinya, tentu saja dia akan mendekati orang-orang baik dan menjauhi orang-orang yang buruk. Contoh misalnya maksiatnya maksiat judi. Mana mungkin ada orang berjudi tidak ada temannya, maka dia akan keluar daripada circle tersebut. Kalau dia menjauhi orang-orang buruk, otomatis dia juga menjauhi tempat-tempat yang buruk. Kalau dia ingin mendekati orang-orang yang baik, otomatis dia juga akan mendekati tempat-tempat yang baik. Maka mustahil orang yang diterima ataupun tulus taubatnya tidak mempermainkan taubat jarang ke masjid. Pasti dia akan rajin ke masjid, pasti dia akan rajin ke majelis taklim. Kenapa? Karena dia berusaha mendekati orang-orang baik. Orang-orang baik hanya ada di tempat-tempat yang baik. Kemudian orang yang tidak mempermainkan taubat juga termasuk diantaranya mereka yang memandang hal sedikit dari dunia itu banyak dan memandang hal akhirat yang banyak itu sedikit. Maksudnya seperti apa? Ketika dia melihat dunia, dia melihat yang sedikit itu banyak. Jadi berapapun rezekinya dia akan alhamdulillah. Ini sudah banyak sekali. Saya hanya butuh makan satu piring kok. Kenapa saya rakus sekali pengen harta bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Padahal makan saya sekali makan hanya satu piring. Subhanallah. Dia akan bersyukur dengan yang sedikit kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, dia akan melihat sedikit yang banyak itu. Udahlah dia hafal Quran, hafal hadis, puasa setiap hari, hampir tiap hari, tahajud tiap malam. Tapi dia selalu mengatakan, ya Allah sedikit sekali amalku, sedikit sekali amalku, sedikit sekali amalku. Maka mereka lah orang-orang yang tulus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Mas Syam. Soni. Itulah ciri-ciri orang yang tulus bertobat dan semoga kita bisa seperti itu. Ya semangat jam yang ada di rumah. Masya Allah. Masya Allah. Nanya apa lagi? Ada yang batuk. Nanya apa lagi ya? Aku kayaknya udah habis pertanyaannya nih. Tunggu dulu. Kasih kesempatan jamaah di rumah. Iya, bacain pertanyaan jamaah. Yuk kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari siapa ya? Ada Instagram dari hamba Allah. Nih ada di belakang aku juga ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah saya ada orang yang sangat mengerikan. Dia terkenal keluar masuk penjara karena kasus merebut nyawa orang lain. Waduh. Dan tiba-tiba seseorang tersebut bertobat. Tapi kita semua tidak percaya kalau orang tersebut benar-benar sudah tobat. Atau hanya untuk kodok saja. Kedok. Kedok. Hanya untuk kedok saja. Bagaimana ya cara membedakannya ya? Kalau seseorang sudah benar-benar tobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya di masa lalu. Aduh, ini harus dijelasin lagi nih. Sama Tosi aja ya? Boleh. Silakan Ustaz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Syam dan Mas Soni dan Mas siapapun dimanapun berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita membahas perihal Masih tentang... ada abang-abang juga. Ya, tunggu dulu. Jangan apakah dia sudah bertobat atau tidak? Iya. Bisa dilihat apakah dia sudah bertobat atau tidak kalau dia sudah berhenti melakukannya dan tidak mengulanginya. Oke. Kalau dia tidak mengulanginya lagi,
aman, udah janji dan sebagainya, udah bertobat. Udah bertobat dia. Lihat, apa dia ulangi lagi? Bagaimana pergaulannya? Oh iya, dia sudah tinggalkan pergaulannya. Oh baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, timbul kebencian ketika dibicarakan tentang dosanya. Sudah, dia benci dengan itu. Nah, ketika kita tawab ya, ada isi doa tawab itu, ya Allah bencikanlah aku akan dosa. Itu jadi perbuatan kejahatan. Itu bentuk kebencian. Ketika orang sudah benci dengan perbuatan dosa, itu luar biasa. Dari dulu pokoknya dia sudah tidak mau lagi. Nah, yang ketiga, ciri-cirinya apakah dia sudah bertobat atau tidak? Maka lihat bagaimana dia senantiasa memohon ampun. Kata memohon ampun di sini adalah mencari arahan, mencari petunjuk. Cari guru, cari ilmunya, baca buku ini, baca buku ini. Jadi dia betul-betul bagaimana mencari solusi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Sebenarnya kata-kata ampunilah dosaku di situ adalah bagaimana dia bisa mencari arahan. Izin, mohon petunjuk, bagaimana caranya. Dia mencari hidayahnya, mencari ya bagaimana dia betul-betul maaf ya. Dia pergi ke pesantren, cari guru sendiri, bagaimana dia bisa merubah diri, itu luar biasa. Atau merubah sudah penampilannya, tidak mau lagi berpenampilan, atau bahasa kerennya adalah hijrah. Hijrah, Sudah hijrah. Masya Allah. Dan yang paling terpenting, yang keempat, selain dia betul-betul meninggalkan dosanya, kemudian betul-betul mohon izin, membenci, kemudian Masya Allah, Tabarakallah, dalam artian dia sudah hijrah. Ya. Ada satu lagi nih. Apa tuh? Kehati-hatian. Dia sudah hati-hati akan kehidupannya. Dia tidak mau lagi menyakiti orang, melukai perasaan orang, apalagi mau mengambil haknya orang, apalagi mengambil nyawanya orang. Aduh. Tapi mohon izin, kasihlah kesempatan orang untuk bertobat, kasihlah kesempatan orang untuk berubah. Ingat, semua yang dikena sinar matahari insya Allah akan mengalami perubahan. Dan berilah kesempatan orang untuk bertobat, untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya belajar dari guru-guru kita, berdakwah, mengingatkan orang, mengajak orang dalam kebaikan, itu luar biasa. Sehingga jangan mengatakan, enggak, pintu tobat. Allah aja maha pengampun. Innallaha Ghafuru rahim. Allah maha pengampun dan maha penyayang. Masya Allah, tabarakallah. Puas kan? Puas dengan Jadi jangan jawabannya. lagi. Jadi jangan lihat banyak dosanya. Bisa jadi Allah sudah ampuni. Masya Allah, dan pastinya jamaah yang sudah bertanya juga puas dengan jawabannya ya. Amin. Terima kasih Ustadz Maulana ya. Iya. Aku mau ngebacain lagi pertanyaan dari jamaah, tapi tahan dulu ya. Kok ditahan? Karena aku punya informasi penting. Informasi apa? Iya, mau disampaikan sama Kak Fadli, sama Ustadz yang penasaran nggak? Pantesan. Aku lagi lihat teman saya. Oh ya udah langsung aja, silakan Kak Fadli, silakan Ustadz Syam. Terima kasih banyak Sony, makasih, Masya Allah. Tabarakallah. Mas Fadli, aku pengen Siap. nanya, gimana Mas Fadli udah mempersiapkan apa aja untuk menyambut bulan Ramadan ini? Alhamdulillah Ustadz Syam, saya sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin Ustadz Syam untuk menyambut Ramadan. Salah satunya apa nih? Dengan menjaga kesehatan lahir dan batin. Masya Allah, tabarakallah, itu udah paling mantep tuh. Masya Bagus Allah. sekali Mas Fadli. Biasanya orang selalu melupakan hal tersebut. Benar Ustadz Syam, biasanya tuh ya, saya itu selalu bersyukur untuk menjaga kesehatan. Loh, bersyukur. Iya, bersyukur. Nah, ini dia. Alias beri susu 7 kurma. Susu steril yang ada kurmanya. Susu steril yang ada kurmanya. Iya Ustadz Syam, kebayangkan susu steril aja udah bagus, banyak gizinya. Apalagi ditambah khasiat kurma, jadi double khasiatnya. Masya Allah, keren sekali. Apalagi ya, kita memang disunnahkan oleh baginda Nabi SAW untuk mengkonsumsi kurma dengan jumlah ganjil kan. Pas banget sama susu steril 7 kurma. Masya Coba kita minum dulu yuk Mas Nih buat Fadli. Ustadz Syam nih, Masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini punya saya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, gimana Ustadz Syam?
Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, enak banget ya. Susu steril 7 kurma. Kurmanya berasa, nggak hambar. Masya Allah, ini nih cocok banget nih Ustaz Syam ya. Sebentar lagi kan bulan puasa, kita bisa minum 1 kaleng susu 7 kurma untuk sahur dan berbuka. Biar kuat puasa seharian, Masya Allah. Harus dong Mas Fadli. Jadi ingat ya jamaah, kalau minum susu steril, pilih yang ada kurmanya ya. Mantap Ustaz Syam, Masya Allah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Jangan kemana-mana dulu. Setelah ini lanjut lagi, Sony nanti akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk dan dijawab sama guru-guru kita. Jadi yang di rumah jangan pindah-pindah channel dulu. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lanjut. Aku udah habis. Bismillah, belum aku. Aku udah habis tau. Masya Allah, tabarakallah. Mantap, Masya Enak Allah. banget, Ini Masya enak Allah. banget. Berasa banget kurmanya, Tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Wah, Jadi kalau seger. sunnah Nabi itu kan 7 butir kurma. benar.